Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Pasaran 3 Bandung, khususnya kelas 12 IPA, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan PJJ-nya tetap semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang medan magnet, medan listrik, kemudian induksi elektromagnetik. Nah, kita lanjutkan sekarang ke rangkaian listrik seri dari rangkaian RL dan C. Kenapa sih kita harus belajar RLC? Karena itu adalah kaitan atau lanjutan dari materi induksi elektromagnetik. Pada pembahasan minggu lalu di induksi elektromagnetik, itu proses terjadinya adalah ketika ada kawat lurus berarus, dia akan di sekitarnya menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet yang berubah tiap waktu itu akan menghasilkan juga GGL induksi atau kembali menghasilkan arus listrik, sehingga terjadi induksi elektromagnetik dari arus menjadi medan magnet yang berubah menjadi arus. Seperti itu terus-menerus sehingga dihasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, pada rangkaian listrik seri ini juga yang digunakan adalah arus AC. Tapi sebelumnya, pernah kalian menggunakan radio? Radio yang jadul ya. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian yang namanya tuning pada radio. Nah, tuning itu adalah bagian dari radio yang berfungsi untuk memilih frekuensi. Contoh dari 99 FM, FM itu frekuensi modulation ke 105,5 FM dan sebagainya. Kan kalau frekuensi radio itu ada yang FM, modulasinya ada yang AM ya. Kalau frekuensi modulation itu berarti modulasi frekuensi, kalau AM itu modulasi amplitudo. Ternyata di dalam tuning tersebut terdapat osilator, ya komponen namanya osilator yang menggunakan prinsip dari rangkaian RLC. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu rangkaian RLC. Itu pastinya dari namanya sudah jelas ya, rangkaian listrik yang terdiri dari komponen utama yaitu R, L, dan C. R itu adalah resistor, satuannya ohm, kemudian L itu adalah induktor, satuannya Henry, dan C adalah kapasitor, satuannya adalah farad. Kemudian dihubungkan ke arus, ke sumber arus atau sumber tegangan. Rangkaian RLC itu sebenarnya dapat disusun secara seri maupun paralel, disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya saja yang kita bahas di sini adalah rangkaian yang disusun secara seri. Ketika rangkaian RLC disusun secara seri, arus yang mengalir pada setiap komponen itu pasti akan sama besar. Jadi yang mengalir ke R, ke L maupun ke C itu pasti sama besar. Karena disusun secara seri. Kita ingat lagi pembelajaran sebelumnya, kalau ada komponen listrik, khususnya hambatan ya, hambatan kalau disusun secara seri, maka dia akan mendapatkan besar arus yang sama, muatan yang sama. Yang berbedanya itu adalah tegangannya atau beda potensial. Makanya di situ di R akan menghasilkan VR, tegangan R, di L akan menghasilkan tegangan L, VL, dan di C akan menghasilkan tegangan C, VC. Nah, itu antara VR, VL, dan VC-nya berbeda-beda. Karena kalau susunannya seri berarti dia namanya pembagi tegangan. Tapi kalau susunan yang paralel, dia adalah pembagi arus. Di sini kita hanya membahas yang seri. Nah, ketika rangkaiannya itu disusun secara seri, arus yang mengalir pada setiap komponen itu sama besar tadi ya. Dan rangkaian itu akan memiliki hambatan total, juga tegangan total, atau biasa disebut tegangan cepit. Nah, ini rangkaiannya bisa kalian lihat disusun secara seri. Ada R, ada L, dan C. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, ini gambarnya gelombang sinusoidal, kayak tahingga gitu. Kalau sebelumnya kan kita gambar dari sumber tegangannya itu dari baterai garis lurus, yang satu panjang, satu lebih pendek. Nah, itu DC. Kalau ini AC seperti ini. Arus yang digunakan adalah arus AC. Karena arus AC itu dapat bergerak bolak-balik dan menghasilkan suatu fase sehingga membentuk suatu gelombang fase tertentu. Jadi karena dia itu arusnya bolak-balik, dia terbentuk ketika dihubungkan ke osiloskop. Nah, ini osiloskop ya. Nah, ketika dihubungkan ke osiloskop nanti akan terbaca bentuk gelombang sinusoidal. Ini gelombang sinusoidal seperti ini. Rangkaian arus bolak-balik memiliki hambatan yang disebut sebagai impedansi. Jadi tadi kan ada 3 komponen tuh di dalamnya, ada R, L, dan C. R, L, dan C itu masing-masingnya memiliki hambatan. Nah, hambatan totalnya itu namanya impedansi.
simbolnya Z, satuannya ohm. Sebelum lanjut ke analisis rangkaian, kita harus tahu dulu besaran-besaran yang nantinya akan kita gunakan. Itu nanti ada nilai sesaat, ada nilai efektif, dan ada nilai rata-rata. Ini contoh gambarnya ya. Ada misalkan R, dia 500 ohm, kemudian ada L, induktor 8 Henry, dan ada C, kapasitor 5 mikrofarad. Mikro itu 1 kali 10 pangkat 6 ya, kalau di convert. Kemudian di sini tegangan yang terbacanya adalah V sama dengan 50 sin 100 T. Apa ini maksudnya? Kita lihat ya. Nilai sesaat. Untuk nilai sesaat, untuk tegangan atau V itu sama dengan V max, V maksimum, kali sin omega T. V-nya ini tegangan, V max-nya ini adalah tegangan maksimum. Berarti kalau kita lihat persamaan yang ini, V max-nya berapa? Ya, V max-nya adalah 50. Sin 100 T. Di sini sin omega T, berarti 100 ini adalah omeganya. Omega itu adalah frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian ada I itu kuat arus. Kuat arus sama dengan kuat arus maksimum sin omega T plus minus theta. Kenapa ada plus minus theta-nya? Karena ternyata beda tegangan. Tegangan dan kuat arus itu tidak selalu serempak berjalan. Bisa jadi ada perubahan sudut fase. Jadi ada plus minus theta. Theta itu adalah ukuran sudut. Nah, apa sih maksudnya nilai sesaat? Jadi nilai sesaat itu adalah nilai yang terbaca hanya pada saat-saat tertentu. Misal ketika waktu 1 detik, ketika waktu 2 detik, 13 detik, dan sekian. Kalau misalkan nilai efektif, itu nilai nanti beda lagi. Kalau nilai rata-rata berarti rata-rata dari selang waktu 1 detik misalkan sampai selang waktu 13 detik. Nah, kalau nilai sesaat itu adalah hanya pada waktu tertentu. Nih, makanya di sini adalah fungsi T, fungsi waktu. Kemudian ada nilai efektif. Ada juga yang mengatakan nilai RMS. RMS itu root mean square. Kalau bahasa Indonesia itu akar, nilai akar. V efektifnya itu sama dengan V maksimum tadi yang didapatkan dari sini hasil perhitungan oleh osiloskop per akar 2. Begitupun dengan arus efektif, sama I maksimum per akar 2. Kemudian nilai rata-rata, nah dia simbolnya V juga sama semuanya ya. Kalau tegangan V, kalau kuat arus I. Nah, kalau rata-rata di atasnya itu ada tanda garis lurus, itu sama dengan 2 per P dikali V max. Dan untuk kuat arus itu juga sama 2 per P kali I maksimum. Nah, itu adalah persamaan-persamaan yang nantinya akan banyak digunakan ya, dan tidak akan diulangi dibahasnya. Kita langsung masuk ke rangkaian resistor. Yang pertama ya, kita analisis arus AC yang ada pada resistor. Ini resistor simbolnya adalah seperti ini. Nah, karena ada resistor kemudian dihubungkan dengan tegangan, maka akan timbul VR, tegangan R. Ini terbaca di sini adalah V sama dengan V max dikali sin omega T. Arus AC sebesar I yang melewati resistor akan menghasilkan tegangan. Itu yang tadi saya katakan. Tegangan itu besarnya adalah VR sama dengan I kali R, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di penurunan hukum Ohm. I itu kuat arus, R itu adalah hambatan. Kita lihat dari situ, arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan. Jadi kan I-nya sama V-nya sejajar nih, berarti I sama V ini adalah sebanding. Kalau sebanding berarti ketika I-nya naik, V-nya pun naik. Ketika I-nya turun, V-nya pun turun. Hal ini dapat diketahui bahwa arus dan tegangannya itu satu fase karena sebanding. Ketika naik ya naik, ketika arus turun ya tegangannya juga turun. Maka dikatakan bahwa arus dan tegangan itu sefase. Makanya kalau digambarkan dalam bentuk gelombang itu seperti ini. Ini yang atas adalah gelombang arus ya. Ini I, itu IR. Yang bawah adalah gelombang tegangan VR. Ini sefase dari titik yang sama, cuman beda amplitudo, beda ketinggian maksimumnya saja. Ini contoh gelombang yang sefase. Nah, ini diagram fasornya seperti ini. Dilihat yang ini ya, ini IRM, I pada R maksimum.
V pada R maksimum. Jadi I dan V-nya itu ada pada satu garis lurus. Itu artinya dia sefase. Tidak ada perbedaan sudut fase. Kemudian yang kedua, ini persamaan untuk kuat arus. Karena tadi itu kuat arus rumusnya adalah I sama dengan I max sin omega T plus minus theta. Nah, karena ini kuat arus dan tegangannya tidak ada perbedaan sudut fase, maka plus minus 0. Nanti nggak usah ditulis, langsung aja I max sin omega T. Kemudian yang kedua itu adalah arus AC pada induktor atau kumparan ya. Ada yang bilang induktor, ada juga yang bilang kumparan. Ini simbolnya seperti ini, induktor, lilitan ya, solenoida. Ketika dihubungkan secara seri dengan beda potensial sumber tegangan, dia akan terbaca V sama dengan V max sin omega T, sama seperti sebelumnya. Dan dia akan menghasilkan VL, tegangan pada L. Nah, kemudian VL itu besarnya berapa? Ternyata VL itu adalah besarnya L DDT dari I. Artinya ada kaitannya dengan L dan kaitannya dengan I. L itu adalah induktor dan I itu adalah kuat arus. Dari sini kita baca semakin besar perubahan arus setiap waktu. Jadi kalau arusnya semakin besar nih ya, maka tegangan induksinya juga akan semakin besar karena sebanding. Jadi kalau I-nya itu semakin besar, L-nya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Tegangan induksi itu akan muncul setelah ada perubahan arus. Jadi ini nggak serempak jalannya. Ketika ada arus, baru ada tegangan induksi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa antara tegangan dan kuat arus itu tidak sefase, berbeda dengan yang sebelumnya pada resistor. Kalau pada ini dia tidak sefase. Dengan kata lain, kalau kita lihat gambarnya ya ini, VL ada di atas. Kalau I dia mulainya dari bawah. Berarti ada perbedaan sudut 90 derajat. Kenapa? Karena kan 0 ke sini ke P itu kan 180. Nah, kalau dari sini ke sini berarti setengahnya berarti 90. Jadi antara V dan I ada beda sudut sebesar 90 derajat. Dan tegangan itu dia mendahului arus. Itu kenapa mendahului? Kita lihat dari grafik atau dari grafik gelombangnya. V itu dia mulainya dari sini. Sementara kalau I dia mulainya dari bawah, berarti dari minus. Berarti ada perbedaan sudut. Nah, kalau diagram fasornya juga sama. Lihatnya yang garis yang ini VLM, kemudian yang IL-nya ke sini, ke bawah. Nah, bedanya kan 90 derajat ya. Nah, yang ILM-nya ini di kuadran yang negatif, berarti si arus tertinggal atau tegangan itu mendahului. Sehingga kalau kita tuliskan persamaan I-nya, I max-nya itu sama dengan I-nya itu sama dengan I max dikali sin omega T min 90 derajat. Kenapa min? Karena tadi I itu tertinggal sebesar 90 derajat. Yang ketiga, itu arus AC pada kapasitor. Ini rangkaiannya. Jika suatu kapasitor dialiri arus AC, maka akan muncul tegangan Vc dan akan naik menjadi Vt secara perlahan. Jadi ini fungsi waktu. Yang besarnya itu adalah, ini integral ya. Vc sama dengan 1/C integral I dt. Gitu. Jadi ini penjumlahan integral. Bisa kita lihat aja ini, ada I-nya, ada C yang mempengaruhi Vc. Saat kapasitor dialiri arus, tegangan kapasitor itu akan naik. Sebaliknya, saat arus diturunkan sampai, jadi ini kalau arusnya naik nih, maka tegangannya juga akan naik karena kan sebanding. Tapi kalau misalkan I-nya diturunkan sampai ke titik 0, karena dia integral, tegangan itu justru malah akan turun secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan itu tidak berjalan secara serempak, jadi tidak sefase. Nah, kalau di sini kasusnya adalah tegangan yang tertinggal. Kalau tadi kan tegangan yang mendahului, kalau sini tegangan yang tertinggal dari arus. Ini gambarnya. Jadi sekarang arusnya yang di atas, V-nya yang di bawah, gitu. Kalau di diagram fasor juga sama. Sekarang V-nya ke sini, I-nya ke sini. Bedanya adalah 90 derajat. Nah, karena I-nya tadi mendahului, berarti pasti plus. Jadi I sama dengan I max
sin omega T plus 90 derajat. Nah, itu analisis dari masing-masing rangkaian dari R, dari L, dan C. Nah, sekarang kita masuk ke analisis rangkaian seri RLC gabungan. Jadi nanti R dan L, R dan C, L dan C, kemudian rangkaian seri RLC. Kita masuk yang pertama, rangkaian seri RC. Jadi antara R hambatan dan C kapasitor. Ini rangkaiannya ya. R itu kalau digambarkan seperti ini simbolnya, C itu gini, garis 2 dan dia sejajar. Nah, kalau misalkan yang satunya panjang, yang satunya pendek, itu sumber tegangan DC. Seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi, dilihat dari pembahasan sebelumnya, berarti grafiknya itu nanti yang dibaca akan seperti ini. Ini yang merah itu adalah VR. VR ini sefase dengan garis yang biru ini adalah I. Sefase. Sedangkan kalau yang C itu dia akan tertinggal. Nah, VR akan sefase dengan arus, sedangkan VC itu tertinggal 90 derajat dari arus nih, gambarnya yang warna hijau. Dia mulainya dari bawah. Jadi tertinggal ya si VC. Begitupun dengan diagram fasornya sama. I-nya ke kanan, VR-nya ke kanan, sementara VC-nya itu dia ke bawah. Bedanya 90 derajat. Tegangan efektif. Sebenarnya bedanya nggak harus 90 derajat kalau di sini rangkaian R dan C. Bisa antara 0 sampai 90 derajat. Tegangan efektif besarnya dilihat di sini. Kalau kita ingat lagi materi kelas 10 tentang penjumlahan vektor, ketika ada vektor di sumbu X dan ada vektor di sumbu Y, maka garis tengahnya itu adalah resultannya. Dan cara menjumlahkan vektor itu, resultan ini sama dengan VR kuadrat ditambah VC kuadrat diakarkan. Seperti itu adalah nilai dari V efektif. Kemudian bagaimana cara tahu sudut fase? Nah, sudut fase sebenarnya sudah kita pelajari juga. Untuk bentuk rumusnya itu di kelas 10, hanya saja di sini berbeda besarannya saja. Nah, tan theta itu sama dengan min. Kenapa min? Karena dia ada di kuadran yang negatif. Min XC per R. Apa itu XC? Nanti di sini ada dibahas ya. XC itu adalah kapasitansi kapasitif dan R itu adalah hambatan. Atau bisa juga nyari theta itu dengan tan theta sama dengan min VC per VR. VC-nya diambil dari sini, VR-nya juga yang ini. Kemudian selanjutnya adalah impedansi. Nah, karena ini rangkaian gabungan dari R dan C, pasti ada hambatan total atau ada impedansi yang simbolnya Z. Ini karena bentuk apa namanya, vektornya seperti ini, sudah ada di sumbu X dan sumbu Y, tinggal ditambahkan saja R kuadrat ditambah X kuadrat. R ini diambil dari VR dan XC ini diambil dari VC. Kenapa? Karena kan VR itu sama dengan I kali R. Dan VC itu sama dengan I kali XC. Bagaimana dengan nilai XC atau kapasitansi kapasitif? Itu bisa dicari dengan persamaan 1 per omega C. Omeganya itu adalah frekuensi sudut dan C-nya itu adalah kapasitansi, yang satuannya farad. Frekuensi sudut juga bisa dicari. Kalau misalkan kalian masih ingat materi gerak melingkar ya, omega itu sama dengan 2πf atau 2pi per T. Gitu. Kemudian ada arus efektif. Arus efektif itu I sama dengan V per Z. Kemudian ada frekuensi resonansi dari Fc. Nah, jadi apa sih resonansi? Ketika ada rangkaian R dan C digabungkan, dia akan beresonansi. Kalau misalkan beresonansi, itu artinya dia akan menghasilkan besaran frekuensi yang dapat dihitung. Frekuensi simbolnya F. Kalau ini frekuensi aja, kalau misalkan yang tadi omega itu frekuensi sudut ya. F sama dengan 1 per 2pi Rc. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian seri dari R dan L, hambatan atau resistor dan induktor atau kumparan. Rangkaiannya R seperti ini simbolnya, kemudian ini adalah kumparan atau induktor. R akan menghasilkan VR dan L akan menghasilkan VL. Nah, ketika rangkaian ini dihubungkan dengan beda potensial, kemudian dihubungkan juga dengan osiloskop, maka akan menghasilkan atau akan tergambar gelombang seperti ini.
Nah, yang merah itu adalah VR, kemudian yang biru itu adalah I. Nah, di sini VR sama I lagi-lagi sefase. Sementara yang hijau ini adalah VL ya. Maaf, maksudnya IL ya. IL ini di sini kita lihat mendahului. VL di sini adalah mendahului arus dengan sudut 90 derajat. Sebentar. Besarannya tegangan efektif sama, karena di sini VL ke atas ada di sumbu Y, kemudian VR ke kanan ada di sumbu X, maka tinggal dijumlah. Ini kan resultannya ya yang tengah. Jadi VR kuadrat ditambah VL kuadrat diakarkan. Sudut fase cara mencarinya sama seperti tadi. Nah, cuman di sini tidak min karena dia ada di kuadran yang positif. Kemudian impedansinya adalah ini tinggal ditambah ya. Karena sama seperti rumus VF. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat diakarkan. Nah, XL-nya apa? XL-nya itu adalah omega kali L. Omeganya frekuensi sudut dan L-nya itu adalah induktansi diri, yang satuannya adalah Henry. Kemudian ada arus efektif, rumusnya sama seperti sebelumnya dan akan selalu sama. Kemudian frekuensinya, nah frekuensi resonansi pada rangkaian RC itu adalah F sama dengan R per 2πL. Yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan sekarang itu adalah tentang rangkaian seri dari L dan C. Jadi ini kemungkinannya hanya ada 4 ya. R, C, RL, RC, RL, LC, dan RLC. Yang seri. Ini ketika dihubungkan secara seri, C itu akan menghasilkan VC, L itu akan menghasilkan VL. Kemudian dihubungkan dengan beda potensial V, akan menghasilkan ini gelombang seperti ini. Yang biru itu sama I ya. Nah, yang hijau itu adalah V untuk yang L. Dan yang merah itu adalah V untuk yang C. Di sini dapat kita simpulkan bahwa VL itu ini yang hijau ya. VL itu mendahului karena dia ada di atas. Sementara yang merah yang ada di bawah itu VC, dia tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Ini diagram fasornya. Jadi I-nya ke sini, IVL-nya malah ke atas. Yang VR-nya malah ke bawah. Nah, ini untuk mencari tegangan efektifnya gampang, tinggal dijumlahkan. Di sini dari diagram fasor dapat kita ketahui VL-nya itu mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Kemudian VC-nya tertinggal dari arus dengan sudut yang sama yaitu 90 derajat juga. Untuk mencari tegangan efektifnya cukup VL dikurangi VC. Kenapa? Karena kan ini VL dan VC-nya VL dan VC-nya itu ada di sumbu yang sama. Ini maksudnya VC ya, bukan VL. Yang VL ke atas, yang VC ke bawah. Ada di sumbu Y. Yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Jadi VL min VC. Besar impedansinya itu adalah sama, tinggal dikurangi karena mengikuti rumus yang tegangan XL min XC. Arus efektifnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini frekuensi resonansinya itu adalah 1/2π akar L dikali C. Seperti itu. Nah, minggu depan kita akan membahas jenis rangkaian yang keempat yang sering keluar dalam ujian, yaitu rangkaian seri dari RLC, jadi gabungan semuanya. Mungkin untuk sekarang itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu seperti biasa lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.